Di depan paviliun, kabut dan hujan tetap ada, dan seluruh lantai 13 Xingyi sangat sunyi. Wajah Pei Wanyong pucat dan menggigil, melihat ke arah Yuan Qinyi yang suram dan serius yang telah kembali ke rumah. Dia tahu bahwa pemilik gedung pun kembali dengan kebencian, tetapi pada saat ini, dia tidak berani melihat ke atas sama sekali. Karena dia sudah merasakan perasaan menindas di punggungnya, bisa dibayangkan bahwa pemilik gedung saat ini pasti sangat marah. Dukun. Pada saat ini, tangan batu giok Yuan Qinyi terkepal erat, membuat suara berderak, dan Pei Wanyong sangat ketakutan hingga dia hampir jatuh berlutut. Dalam kesadarannya, dia belum pernah melihat pemilik gedung yang begitu marah. Tuan gedung, Pei Wanyong tidak akan pernah menyerah, tolong maafkan saya. Pei Wanyong menundukkan kepalanya dan berkata dengan tergesa-gesa, mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab. Apa menurutmu aku tidak akan menyalahkanmu sia-sia? Berapa banyak orang yang telah mati? Berapa banyak wajah yang telah hilang dariku di lantai 13 Xingyi, dan kamu masih memiliki wajah untuk kembali. Suara Yuan Qinyi sedingin es. Secara umum, Pei Wanyong hampir mati lemas, karena meskipun Yuan Qinyi tidak bergerak, rasa penindasannya terlalu kuat. Jika bukan waktunya untuk mempekerjakan orang, aku pasti sudah menamparmu sampai mati. Yuan Qinyi menatap Pei Wanyong dengan marah, dan kehilangan kekasihnya karena orang menyebalkan ini. Pei Wanyong tahu bahwa dia telah melakukan kejahatan keji, jadi dia akan mati dan biarkan pemilik gedung merawatnya. Pei Wanyong menggoda dalam hatinya, apakah kamu tidak menangkapnya? Dia kembali dengan bulu, dan dia masih mengatakan saya, hanya membuat komentar sarkastik, tetapi dia juga sangat terkejut, mengapa Jiang Chen dan yang lainnya dapat mundur tanpa cedera bahkan jika pemilik gedung secara pribadi mengambil tindakan, dan pemiliknya bangunan mengambil inisiatif untuk merobek perjanjian, bahkan mempertaruhkan punggungnya. Mereka terkenal selama ribuan tahun, dan mereka ingin membunuh mereka, tetapi pada akhirnya mereka tidak berhasil. Alasannya tentu saja tidak manusiawi jika dia membalas saat ini, dia pasti akan dihukum berat oleh Yuan Qinyi. Kamu masih punya sedikit pengetahuan diri, iya. Yuan Qinyi mendengus dingin, tapi sekarang situasi antara keluarga Chen dan Lu Wailu semakin intensif. Saat ini, hal terpenting adalah menstabilkan moral tentara. Lantai 13 Xingyi adalah andalan Lu Wailu, tetapi Jiang Chen dan penjahat ini membawa mereka pergi. Ada banyak master yang telah membunuh banyak, terutama sekarang, Anda harus berhati-hati di setiap langkah. Berani bertanya kepada Tuan Tanah, apakah kita akan berperang dengan keluarga Chen? Pei Wanyong bertanya dengan hati-hati. Jika dia tidak dapat sepenuhnya terhubung dengan lantai 13 Qinyi, dia mungkin tidak dapat melihat situasi di dalamnya, jelas. Pimpinan dan gerakan seluruh tubuh. Sekarang kedua belah pihak saling cemburu. Bangunan kami di luar gedung memang kalah dengan keluarga Chen sebelumnya, tapi setelah mengalami kehancuran kejeniusan keluarga Chen kali ini, ada internal dan masalah eksternal, dan keluarga Chen harus merombak kartu sekarang. Saat ini, terserah kita untuk melihat apakah mereka dapat mempertahankan negara, tetapi untuk apakah mereka orang luar yang kuat, mereka harus melakukannya sendiri untuk melihat petunjuk. Yuan Qinyi berkata dengan suara rendah. Pei Wanyong menarik napas dalam-dalam. Menurut apa yang dikatakan pemilik bangunan, kemungkinan besar mereka akan menghadapi keluarga Chen dengan cepat. Akan sulit untuk mengatakan apakah pertempuran itu hidup atau mati, tetapi keluarga Chen dan bangunan itu di luar gedung adalah seluruh perang abadi dua kekuatan terkuat di atas Yexing. Begitu mereka bergerak, tidak ada jalan keluar, jadi saat ini, inisiatif untuk menyerang terletak pada bangunan di luar gedung, tetapi bangunan di luar bangunan tidak berani menyerang gegabah. Semuanya sudah siap, waktunya tepat. Ayo kembali dulu dan berkumpul kembali. Setelah bertahun-tahun, lantai 13 Qinyi, saatnya untuk bangkit dengan pedang yang cerah. Gumam Yuan Qinyi, Jiang Chen dan Chen Changqing memimpin, dan semua orang dengan cepat meninggalkan lokasi di Xingyi lantai 13. Sejauh menyangkut For King Kong, mereka sama sekali tidak berani santai. Tuan, kakak laki-laki saya sangat gugup tentang Anda kali ini. Setelah kita kembali, mari kita temui kakak laki-laki saya dulu. Chen Changqing berkata dengan sungguh-sungguh bahwa kedua bersaudara itu telah menyelesaikan kecurigaan mereka, dan untuk Chen Changqing, dia merasa berhutang terlalu banyak, dan dia sangat menganjurkan untuk menyelamatkan tuannya Jiang Chen kali ini. Oke, Jiang Chen mengangguk berat. Bagaimana situasi keluarga Chen sekarang? Apakah ada pergerakan di dalam gedung di luar gedung? Jiang Chen juga agak prihatin dengan situasi kedua belah pihak saat ini, dan saat ini, dia sudah merasakan jejak bubuk mesiu jika sebelumnya, 4 King Kong keluarga Chen memasuki lokasi di lantai 13 Xingyi. Dan mereka pasti tidak akan pergi dengan mudah, tetapi sekarang. Yuan Qinyi juga sangat berhati-hati,
karena takut ada sesuatu yang rumit tentang keluarga Chen, dan kali ini mereka telah berubah kembali menjadi pemilik lantai 2 mereka. Pei Wanyong, yang dapat dianggap sebagai ini adalah berkah yang luar biasa, tetapi di lantai 13 Xingyi, Jiang Chen pasti ada dalam daftar yang harus dibunuh. Yuan Qinyi tidak sabar untuk memotong dirinya sendiri sejak dia melanggar janjinya. Jiang Chen dapat melihat bahwa dia sangat membencinya. Sulit untuk mengatakan, saya pikir ide kakak laki-laki adalah bahwa dia ingin bertarung, tetapi kali ini, dia tidak bertanggung jawab atas keseluruhan situasi sendirian. Patriark Jiu Xiantianjiu, ditambah tetua keluarga Chen yang belum lahir, saat ini lagi pula, leluhur keluarga Chen yang Anda temukan, Zeming, telah kehilangan generasi jenius keluarga Chen. Banyak orang tidak dapat mempercayai keluarga Chen sama sekali. Masalah internal saat ini lebih sulit dari yang kita bayangkan, kata Chen Changqing sambil mendesah. Jiang Chen tidak melanjutkan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Dia mengatakan terlalu banyak tentang hal semacam ini, dan dia tampak pucat dan tidak berdaya. Bahkan Chen Beiliang mungkin tidak dapat menepati janjinya. Ukuran keluarga Chen jauh melebihi imajinasinya jika Lou bertengkar satu sama lain. Jika keluarga Chen berantakan secara internal, itu akan seperti sepanci pasir lepas melawan Lou di luar. Saat itu, meski banyak master di keluarga Chen, mereka pasti akan dikalahkan oleh Lou Wailou. Jiang Chen tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ketika dia kembali ke keluarga Chen, dia sudah merasakan aura dingin yang tak ada habisnya, dan ada begitu banyak ahli di sini. Jiang Chen menghela nafas dalam hatinya. Sebagian besar tuan keluarga Chen seharusnya berkumpul di sini. Ayo pergi, pertama pergi menemui penatua Chen Beiliang. Jiang Chen berkata dengan suara rendah. Di bawah pengaturan Chen Yingying, Long Xisan dan yang lainnya juga beristirahat, dan mereka akhirnya aman antara dia dan Yuan Ling. Mereka harus mengejar ketinggalan dan berbicara tentang mabuk cinta. Jiang Chen mengikuti Chen Changqing langsung ke kediaman Chen Beiliang. Saudaraku, tuanku sudah kembali, kata Chen Changqing dengan suara rendah di luar pintu. Masuklah, kata Chen Beiliang. Jiang Chen mendorong pintu dan masuk, tetapi pada saat ini, Chen Beiliang sangat berbeda dari yang dia lihat sebelumnya, karena dia agak kuyu, dan dia terlihat lebih tua. Tapi jangan bicara tentang Jiang Chen saat ini, bahkan Chen Beiliang tertegun, melihat rambut putih Jiang Chen, keduanya saling memandang dan tersenyum, menunjukkan kepahitan. Meskipun Chen Beiliang dan Jiang Chen tidak banyak bicara, dapat dilihat dari kepala kedua orang bahwa kedua orang ini pasti mengalami keputusasaan yang tak terlukiskan selama periode waktu ini, sehingga mereka memutih dalam semalam, terutama Jiang Chen, benar-benar berubah menjadi kepala rambut putih, bahkan tanpa rambut hitam tunggal, tetapi Jiang Chen seperti itu terlihat lebih anggun, tetapi kesedihan di dalamnya tidak cukup untuk dipahami oleh orang luar. Jiang Chen dapat membayangkan betapa banyak yang telah dialami Chen Beiliang selama periode ini. Keluarga Chen memiliki peristiwa yang begitu besar. Bagi mereka, leluhur Zeming yang berusia ratusan juta tahun telah benar-benar runtuh. Yang hilang dari mereka bukan hanya saja mereka para jenius, kesetiaan mereka dari generasi ke generasi, dan yang lebih penting, kepercayaan dan pengejaran mereka semua seakan menghilang dalam sekejap. Bagi para jenius tak tertandingi dari keluarga Chen, pengejaran mereka telah runtuh. Mereka ingin menjadi jenius unik dari keluarga Chen, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Awalnya mereka berpikir bahwa keluarga Chen dari generasi ke generasi semuanya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi tanah leluhur keluarga Chen. Siapa sangka, ternyata merupakan konspirasi tiada taraf dari para leluhur. Kesedihan, keputusasaan, bahkan kebingungan. Hal yang sama berlaku untuk Chen Beiliang. Saya tidak tahu berapa lama krisis internal ini akan berlangsung. Banyak orang telah mengungkapkan pendapat mereka dan membentuk faksi mereka sendiri. Keluarga Chen saat ini mungkin tidak jauh dari kehancuran. Penyelamatan ini adalah masalah hidup dan mati. Terima kasih, Penatua Chen. Jiang Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak peduli apa, keputusan Chen Beiliang menyelamatkannya, tidak diragukan lagi, dan keluarga Chen saat ini sudah menderita masalah internal dan eksternal, dan satu pemicu akan mempengaruhi seluruh tubuh, dan dia dapat menyelamatkan dirinya sendiri pada saat ini, saat kritis, yang pasti penuh dengan kebaikan. Kamu bersikap sopan. Jika keluarga Chen tidak memilikimu, mereka mungkin masih dianggap sebagai binatang tawanan. Untuk keluarga Chen kami, kamu adalah kontributor terbesar. Kami tidak akan pernah merasa berhutang budi atas apapun yang dilakukan keluarga Chen kami. Jelas, bagi Chen Beiliang, status Jiang Chen sangat penting baginya, bukan hanya hubungan pribadi, tetapi bagi keluarga Chen mereka, itu jelas merupakan gunung kebaikan. Saya juga bertanggung jawab atas insiden besar dalam keluarga Chen.
kata Jiang Chen dengan senyum masam. Chen Beiliang melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak memperhatikan. Meskipun keluarga Chen dalam kesulitan sekarang, siapapun yang dengan tulus baik untuk keluarga Chen tahu bahwa jika bukan karena kamu, kami akan selalu diperlakukan seperti boneka oleh tanah leluhur keluarga Chen. Kelompok itu nenek moyang yang tidak manusiawi. Mengontrol hidup dan mati, menjadi makanan terus-menerus mereka, memperlakukan keturunan keluarga Chen kita sebagai alat melahap mereka. Hanya dengan memikirkannya, Anda akan merasa merinding. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimaafkan oleh siapapun. Barang antik tua itulah yang ingin menghisap darah kami, dan sekarang kami telah benar-benar terpisah dari tanah leluhur keluarga Chen, dan kami tidak akan pernah mempercayai kebohongan mereka. Chen Beiliang berkata dengan sungguh-sungguh, dengan sangat sedih ketika Yu Xin meninggal, banyak orang tidak dapat membayangkan langkah mana yang akan diambil oleh perjuangan takdir ini pada akhirnya, tetapi setidaknya sekarang, tampaknya Chen Beiliang tidak ingin melihat keluarga Chen mengulangi kesalahan yang sama, dan mereka tidak mau ikuti jalan lama di masa lalu ambil takdir ke tanganmu sendiri. Hanya saja beberapa orang sekarang menganjurkan berdiri di sisi tanah leluhur keluarga Chen, mengatakan bahwa mereka juga memikirkan situasi keseluruhan keluarga Chen, dan mereka pasti memiliki kesulitan sendiri. Mereka mengatakan bahwa melakukan itu juga merupakan untuk membuat darah keluarga Chen lebih halus. Chun, saya pikir dia adalah peri. Kelompok orang ini benar-benar bodoh dan setia. Wajah Chen Changqing sangat marah, dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat, sedih. Jiang Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di dunia ini, benar-benar ada berbagai macam orang. Nenek moyang keluarga Chen memusnahkan semua kejeniusanmu yang tak ada habisnya, dan menganggapmu sebagai gudang untuk mengirimkan perbekalan kepada mereka, dan memperlakukanmu seperti binatang buas. Bahkan setelah bertahun-tahun, ahli keluarga Chen yang sudah meninggal, ada banyak orang jenius, tetapi apakah ada yang pernah mengasihani mereka? Itu adalah elit di antara elit yang dipilih oleh keluarga Chen Anda, tetapi mereka hanya memperlakukan Anda sebagai tawanan. Ini hanyalah ironi besar. Cuci, ini sebuah pembuka mata bagi saya. Jiang Chen menghela nafas tak tertandingi, keluarga Chen benar-benar memiliki segala macam hal, dan seperti kata pepatah lama, ketika hutannya besar, ada semua jenis burung. Jadi, keluarga Chen saat ini memiliki masalah internal yang meningkat. Di antara 9 tuan, 3 tuan menganjurkan perdamaian dan akan menghubungi tanah leluhur keluarga Chen untuk mengakui kesalahan mereka dengan imbalan belas kasihan leluhur. Sungguh membuatku tertawa terbahak-bahak. Chen Changqing balas tertawa dengan marah. Ini bukan lagi masalah kemuliaan, orang-orang seperti ini dilahirkan dengan perbudakan di tulang mereka, jadi bagaimana jika mereka adalah nenek moyang mereka juga tidak mungkin mencabut hak mereka untuk hidup, dan memperlakukan keturunan mereka seperti sapi dan kuda. Jika leluhur seperti itu adalah Jiang Chen, dia pasti akan menggulingkan mereka secara langsung. Saya terlahir sebagai manusia, jadi nasib saya terserah saya. Ada juga beberapa orang yang berpikir bahwa mereka harus menetap terlebih dahulu saat berperang melawan dunia luar, jadi orang-orang ini telah terbagi menjadi beberapa faksi. Beberapa orang berpikir bahwa keluarga Chen saat ini mandiri, dan ingin berpisah keluar. Banyak orang telah lama egois, jadi sekarang keluarga Chen saat ini menghadapi penganiayaan dari dunia luar. Sangat mungkin perang besar akan pecah. Keluarga Chen sudah marah saat ini, penuh amarah seperti itu. Keluarga Chen seperti panci pasir lepas. Sulit untuk mendominasi. Jika Anda ingin mempertahankan posisi keluarga Chen di Yongyexing, sulit dikatakan. Mata-mata kami datang untuk melapor, dan Luo Wailou juga menunggu kesempatan. Keluarga Chen kami mungkin memiliki agen rahasia mereka. Setelah keluarga Chen benar-benar terpecah, maka itu adalah waktu terbaik untuk menyerang Luo Wailou. Chen Beiliang sakit kepala, sebagai penatua agung Yixiantian, meskipun status dan statusnya berbeda, itu adalah masih angan-angan jika dia ingin mengendalikan seluruh keluarga Chen. Sekarang sepertinya itu benar-benar merepotkan. Jiang Chen sangat merasakan hal yang sama, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah urusan keluarga Chen sendiri, dan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak boleh bersaing dengannya untuk hegemoni. Bahkan jika itu adalah keluarga Chen tingkat pertama manapun, saya kira saya tidak bisa menahan diri, apalagi pertempuran sengit antara dua sisi yang paling menakutkan di Yongyexing, cukup sulit. Kali ini, kami diam-diam mengadakan pembaptisan besar di langit, jauh di tengah bumi. Istana bawah tanah Jiuxuan dengan asal Qi yang paling menakutkan tidak pernah dibuka untuk umum, karena kengerian asal Qi bahkan lebih menakutkan. Ini seperti neraka. Setelah banyak orang masuk, mereka tidak pernah keluar lagi. Bahkan setelah mereka keluar, tubuh mereka ditusuk oleh sumber Qi. Hanya sedikit orang yang aman dan sehat, karena sumber Qi di sana telah menjadi sangat besar.
Keberadaannya seperti bayangan pisau dan pedang, dan kemungkinan besar akan meledakkan tubuh. Tetapi untuk mengatasi krisis ini, keluarga Chen diam-diam mengatur 10 orang untuk memasukinya. Jika mau, Anda bisa menjadi yang ke-11 orang. Chen Beiliang memandang Jiang Chen dengan mata panas, yang juga merupakan hadiahnya. Bisakah saya membawa beberapa orang? Jiang Chen berkata dengan penuh semangat. Chen Beiliang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jika itu orang lain, dia pasti ingin menidurinya sampai mati. Bukankah ini serakah dan sulit untuk keluar? Karena kamu sudah mengatakan itu, apalagi yang bisa aku katakan? Chen Beiliang menghela nafas. Terima kasih, Penatua Chen. Jiang Chen sedikit tersenyum. Kalau begitu jangan terlalu senang terlalu dini. Aku tidak bisa menjamin apakah kamu bisa keluar hidup-hidup. Kali ini, jenius terakhir Jiu Xiantian juga putus asa. Apakah itu bisa mengembalikan prestise keluarga Chen semuanya menjadi satu jatuh menukik banyak orang mereka semua adalah master jenius yang belum lahir, bahkan tidak lebih lemah dari para jenius yang bersaing untuk mendapatkan warisan di awal, tetapi beberapa dari mereka suka bebas dan tidak terkendali, dan keluarga Chen memiliki banyak master waktunya telah tiba, dan kompetisi terakhir ini jelas merupakan pelarian yang sempit. Chen Beiliang berkata terus terang, dia bisa membiarkan Jiang Chen membawa orang masuk, tetapi apakah dia bisa keluar akan tergantung pada kekayaan masing-masing. Saya tahu, Tetua Agung, jangan khawatir, saya, Jiang Chen, jelas bukan tipe orang dengan perut kecil. Karena saya telah memilih, maka saya pasti akan menaatinya. Chen Beiliang masih mempercayai kepercayaan Jiang Chen bencana ini juga merupakan kehendak Mahadewa, tetapi Jiang Chen adalah seseorang yang layak dihormati selamanya dalam keluarga Chen mereka. Hehehe. Saya harap para jenius keluarga Chen akan benar-benar dibaptis di Jiuxuan di Gong kali ini. Pertempuran antara keluarga Chen dan Lou Wailou dapat pecah kapan saja. Keluarga Chen tidak bisa terus diam. Penuh dengan emosi. Sudah larut, Tetua Agung, aku akan tinggal terlalu lama. Jiang Chen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kediaman Chen Beiliang. Namun, pada saat ini, Chen Qingqing dan Chen Lu sudah menjaga pintu. Pada saat itu, Jiang Chen bisa merasakan kedinginan dan kemarahan di wajah Chen Qingqing dan Chen Lu, tetapi lebih dari itu, kegembiraan reuni, yang tidak jelas. Tidak ada alasan lain, dan itu bukan karena mereka meninggalkan mereka berdua di awal dan pergi ke God Killing Gap sendirian. Sekarang mereka berdua saling melotot, menatap Jiang Chen. Jiang Chen juga terdiam dan hanya bisa tersenyum kecut. Dia tidak ingin membawa mereka bersamanya ke hal-hal berbahaya, karena itu adalah harta di hatinya, dan Jiang Chen tidak tahan melihat siapapun terluka sedikitpun. Tapi dia mengerti bahwa begitu Chen Qingqing dan Chen Lu tahu bahwa dia pergi tanpa pamit, mereka akan lebih sedih lagi, tapi meski begitu, itu jauh lebih baik daripada membiarkan mereka terluka bersamanya. Aura kemarahan pada kedua wanita itu persis sama, Jiang Chen tahu pasti tidak ada cara untuk tenang hari ini. Mengapa kamu pergi sendirian? Mengapa kamu pergi tanpa pamit? Jiang Chen tersenyum pahit, tidak tahu bagaimana harus menanggapi, tetapi saat berikutnya, Chen Lu dan Chen Qingqing segera bergegas ke pelukan Jiang Chen, menangis seperti anak kecil. Adegan ini membuat Jiang Chen bingung. Dia tidak tahu bagaimana menghibur kedua wanita tercinta ini. Dia tidak tahu bagaimana menghibur kedua wanita tercinta ini. Sama seperti ketika dia pergi tanpa pamit, sekarang keheningan berbicara lebih keras. Mereka sekuat binatang buas raksasa di alam liar, dan mereka berani bersaing untuk keunggulan. Tetapi mereka jatuh di pelukannya sendirian, Jiang Chen harus merenungkan apa alasannya, dia memang melakukannya demi kebaikan Chen Lu dan yang lain, tapi ini ya, mereka lebih suka tidak. Mata Chen Lu adalah yang paling sulit, dia awalnya ingin memarahinya dengan keras, tetapi ketika dia melihat kepala putih Jiang Chen, dia tidak tahu harus berkata apa di dalam hatinya. Dia tidak bisa memaafkan Jiang Chen, dan dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Jika dia berada di sisinya, dia tidak tahu apakah akan seperti ini. Chen Lu tidak tahu berapa banyak hal yang terjadi selama keberangkatan dan kepulangan kali ini, tapi ada berapa banyak sakit hati, Jiang Chen mungkin menelannya dalam diam. Terkadang, bukan karena laki-laki tidak cukup kuat, hanya saja istrinya kuat, yang lebih menyusahkan. Dalam hati Chen Lu, dia telah mengidentifikasi Jiang Chen. Kemanapun dia pergi, apakah itu hidup atau mati, dia tidak akan ragu, tetapi semakin dia seperti ini, dia menjadi semakin gugup tentang Jiang Chen, dan kekhawatirannya, menjadi kacau kali ini, itu adalah waktu yang paling putus asa baginya, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah meninggalkan kakak laki-laki Jiang Chen. Hal yang sama berlaku untuk Chen Qingqing. Dia juga memberikan hatinya kepada Jiang Chen sejak lama.
Hanya setelah mengalami hidup dan mati bersama barulah mereka dapat melihatnya dengan lebih jelas. Selain kakak laki-lakinya, Jiang Chen adalah orang terdekat yang dia miliki di dunia ini. Dia tidak bisa hidup tanpa Jiang Chen. Pada saat ini, kedua wanita itu sudah membasahi rok mereka dengan air mata, tetapi Jiang Chen tidak bergerak sama sekali. Mereka melampiaskan dan merasakan sakit Jiang Chen. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetaplah wanita. Sisi lemah dari saya sendiri. Maafkan aku. Dengan ribuan kata, Jiang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan, itu hanya penyamaran, dan cintanya hanya akan semakin dalam. Kata maaf berisi cinta dan rasa bersalah Jiang Chen untuk mereka. Chen Lu dan Chen Qingqing tidak terus menyalahkan Jiang Chen. Dia pergi mencari putranya. Dia khawatir tentang keselamatan mereka, jadi dia pergi sendiri. Karena itu, dia tidak salah, hanya cinta mereka yang salah, yang menyentuh. Mulai sekarang, jangan pergi sendiri lagi, kamu tidak lagi sendiri. Chen Lu berbisik, bersandar di bahu Jiang Chen, matanya sudah menjadi sangat merah dan bengkak. Saudari Lulu berkata bahwa selir akan tinggal bersamamu saat kamu lahir, dan selirmu akan mengikutimu saat kamu mati, jadi jangan tinggalkan kami. Kakak Jiang Chen. Chen Qingqing berkata dengan lembut, kebencian di hatinya telah hilang, sudah lama menghilang, selama dia kembali, selama dia masih hidup, itu sudah cukup, rambut putih itu adalah sisi paling pahit di hati mereka tidak bisa melepaskannya, tetapi mereka tidak berani saling bertanya. Yah, tidak pernah lagi. Jiang Chen berkata dengan wajah serius, kali ini, dia tidak lagi terikat, Feng Er secara alami memiliki kekayaannya sendiri, dan dia tidak akan pernah pergi karena Feng Er lagi, setiap orang memiliki kekayaannya sendiri, takdir, Jiang Chen saat ini harus hidup untuk dirinya sendiri. Mengambil inisiatif untuk menyerang dan menantang angin dan ombak, hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia dapat berdiri di puncak dan menyelamatkan putranya. Jangan menangis, jika kamu menangis lagi, kamu akan menangis. Aku tidak suka kucing dengan wajah berwarna-warni. Jiang Chen melengkungkan bibirnya dan berkata, Chen Lu dan Chen Qingqing saling memandang, dan mereka berdua tersenyum. Pada saat ini, ketika keduanya mengangkat kepala, tidak jauh, sosok yang dingin dan sombong juga perlahan mendekat, mata Jiang Chen berangsur-angsur menyatu dan jatuh pada sosok dingin itu. Chen Ji, ini dia. Chen Qingqing mengerutkan kening. Wanita ini tidak pernah serius. Di seluruh keluarga Chen, hampir tidak ada yang bisa bergaul dengannya. Bakatnya juga salah satu yang terbaik, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tepatnya, aku harus memanggilmu Jiang Chen. Chen Ji menatap Jiang Chen, dan dia tidak menyembunyikan semangat juang di matanya. Kamu tidak datang ke sini untuk mengambil barang, kan aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Chen Lu langsung berdiri, menghadap Chen Lu tanpa rasa takut. Wanita yang dikenal sebagai wanita paling menakutkan di keluarga Chen, Chen Lu pikir dia akan melakukannya. Kamu bukan lawanku. Chen Ji tersenyum ringan, kecantikan mempesona semacam itu memberi orang perasaan yang sangat misterius, bahkan Jiang Chen harus mengakui bahwa wanita ini, yang lahir dengan pupil ungu, memang memberi orang semacam perasaan, penyihir ungu, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Secantik iblis, inilah ciri khasnya. Setidaknya di keluarga Chen, tidak ada yang berani mengabaikan keberadaannya. Namun, aku tidak menyusahkannya hari ini, kata Chen Ji dengan tenang. Kamu adalah lawan yang terhormat, terima kasih. Tanpamu, kami mungkin tidak dapat bertahan. Tidak peduli apapun, kamu layak dikagumi oleh keluarga Chen. Aku harap aku bisa melawanmu di baptisan istana bawah tanah ini. Chen Ji penuh semangat juang, dan Bai Meisheng tersenyum manis. Jiang Chen mengangguk sedikit. Jelas, dia juga tahu tentang istana bawah tanah Jiuxuan. Sebagai jenius tak tertandingi dari keluarga Chen, dia harus memiliki tempat. Saya harap kita bisa keluar hidup-hidup, kata Jiang Chen dengan ringan. Meskipun dia masih tidak tahu di mana istana bawah tanah Jiuxuan berada, menurut apa yang dikatakan Chen Beiliang, itu pasti keberadaan seperti api penyucian. Jika bukan karena ini sekali, konflik antara keluarga Chen dan bangunan di luar gedung menjadi semakin ganas, jika bukan karena masalah internal dan eksternal keluarga Chen, tidak mungkin untuk memindahkan istana bawah tanah Jiuxuan. Itu memang tanah harta karun, yang kuat bisa menjadi lebih kuat dan menerima baptisan Qi asal dari istana bawah tanah Jiuxuan, tetapi jika mereka gagal, mereka mungkin tidak akan pernah bisa keluar hidup-hidup. Aku harap begitu, aku akan menunggumu. Setelah selesai berbicara, Chen Ji berbalik dan pergi. Di matanya, Jiang Chen adalah lawan yang layak, tetapi dia juga jenius unik dari keluarga Chen. Bertahan dari konspirasi diwarisi dari tanah leluhur,
kekuatan Chen Ji juga terlihat jelas bagi semua orang. Hanya saja keluarga Chen saat ini sedang dalam kekacauan, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bintang Yongye, bangunan itu akan runtuh. Apakah itu keluarga Luoilu atau Chen, siapapun yang dapat tertawa terakhir mungkin akan menjadi kompetisi nyata. Hari ini tidak boleh terlalu lama. Ayo pergi, bawa kamu untuk bertemu saudara dan temanku. Jiang Chen membawa Chen Lu dan Chen Qingqing ke kediaman Long Sisan. Pada saat ini, Long Sisan, Yuan Ling dan Mu Yibai baru saja beristirahat. Saya tidak menyangka status kakak laki-laki di keluarga Chen akan begitu tinggi. Bahkan para tetua keluarga Chen akan sangat menghormatinya. Mu Yibai sedikit terkejut. Persahabatan? Jika tidak, mereka pasti telah musnah. Ya, jika kali ini bukan karena kakak laki-laki, aku akan disiksa sampai mati oleh Yuan Qinyi. Yuan Ling bergumam, meringkuk dalam pelukan Long Sisan dan mengalami hidup dan mati lagi dan lagi, lebih tenang, dan kali ini mereka pasti tidak akan mudah dipisahkan. Monkey, teriak Jiang Chen di pintu, dan Long Sisan bergegas keluar untuk menemuinya. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya mengkhawatirkan ketidaknyamanan antara dirinya dan kedua kekasihnya. Chen Zi kecil, kamu benar-benar luar biasa di keluarga Chen, hahaha, aku melihat bahwa keluarga Chen memperlakukanmu dengan sangat hormat, aku sangat iri pada orang lain, kamu harus tahu bahwa ini adalah keluarga raja di atas bintang malam abadi. Long Sitri cemberut dan berkata, jangan miskin di sini, ini kalian berdua panggil saja mereka kakak ipar. Jiang Chen tertawa. Halo ipar perempuan. Ini adalah saudara Anda, hahaha. Ketika Long Sisan memanggil, Chen Lu dan Chen Qingqing sama-sama tersipu dan agak pemalu, tapi Yuan Ling dan Mu Yibai, dengan tenang, dia langsung berjalan ke depan, dan memegang tangan Chen Lu dan Chen Qingqing, sangat antusias. Dalam beberapa hari, aku akan membawamu ke istana bawah tanah Jiuxuan. Itu adalah api penyucian keluarga Chen yang tiada taraf. Energi asalnya seperti laut. Banyak orang turun, dan sulit untuk keluar. Ini sangat berbahaya, tetapi begitu mereka keluar, mereka akan menjadi seperti ikan mas. Jauh, melompat ribuan mil, kalian semua harus siap secara mental. Keluarga Chen dan bangunan di luar gedung sudah siap untuk dipindahkan. Jika kita bisa menonjol di istana bawah tanah Jiuxuan kali ini, kami juga dapat membantu keluarga Chen untuk mengatasi kesulitan. Jiang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, karena tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan dia temui setelah memasuki istana bawah tanah Jiuxuan, bahkan dia tidak bisa menebaknya. Jangan khawatir, Xiao Chenzi, aku tidak akan mempermalukanmu, dukun. Long Sisan meyakinkan sambil menepuk dadanya. Beristirahatlah dengan baik dalam beberapa hari terakhir. Setelah pertempuran sengit berulang kali, kamu akan kembali dari angin dan debu. Dalam beberapa hari, kamu akan dapat memasuki istana bawah tanah Jiuxuan. Jiang Chen sedikit mengangguk. 3 hari kemudian, di bawah pemerintahan Chen Changqing, Jiang Chen memimpin Long Sisan dan yang lainnya ke ngarai terlarang ribuan mil jauhnya dari keluarga Chen. Jiang Chen melihat banyak kenalan, Chen Wuxi, Chen Yuyan, Chen Ji, di antara mereka, ada 5 wajah baru, tetapi kekuatannya juga sangat bagus. Seperti api harapan keluarga Chen, setiap hari setiap orang memiliki diri yang tak tertandingi kepercayaan dalam hati mereka, dan kekuatan mereka sebanding dengan Chen Wuxi dan Chen Yuyan. Apa yang dikatakan Chen Beili yang benar? Di dunia ini, memang ada orang yang berjiwa bebas, yang tidak menikmati hal-hal dan tidak mengasihani diri sendiri. Mereka tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, tetapi mencari kedamaian latihan mereka hanya untuk mencegah diri mereka diintimidasi oleh orang lain. Tidak ada persaingan di dunia ini, keluarga Chen memiliki banyak, beberapa untuk kasih sayang keluarga, beberapa untuk cinta, dan beberapa untuk kebanggaan yang mereka kejar, hati mereka. Namun, lahir dalam kesedihan dan meninggal dalam damai, mereka akhirnya berdiri saat keluarga Chen hidup dan mati. Bagaimana bisa ada keluarga tanpa klan tanpa rumah, di mana saya bisa berada? Jadi ketika keluarga Chen paling dalam bahaya, mereka diperintahkan ke sini. Kalian semua benar-benar jenius terbaik dari keluarga Chen saya. Pembukaan istana bawah tanah Jiuxuan kali ini juga memungkinkan Anda untuk benar-benar dibaptis. Dalam pertaruhan ini, beberapa orang mungkin jatuh, dan beberapa orang mungkin terbang ke langit. Keberuntungan tergantung pada Anda sendiri, kesulitan keluarga Chen, Anda harus tahu di dalam hati Anda, keluarga Chen saya tidak akan pernah menjadi budak. Kata Chen Beiliang dengan suara yang dalam, matanya berkedip, suaranya nyaring, Chen Wuxi dan Chen Ji menunggu. Orang-orang semua bersemangat.
Saya harus mengatakan bahwa kali ini mereka memasuki istana bawah tanah Jiuxuan untuk dibaptis, lebih untuk keluarga Chen, bukan untuk diri mereka sendiri. Hanya di bawah tekanan nyata mereka dapat menjadi lebih kuat dan melayani Chen. Berjuang untuk Chen, munculnya keluarga sepanjang hidup Anda. Saya terlahir dengan bakat saya sendiri, dan ada banyak celah di hati setiap orang. Apakah kamu semua siap masuk ke istana bawah tanah Jiuxuan? Hidup atau mati akan menjadi masalah, dan jika kamu keluar hidup-hidup, kamu akan menjadi pahlawan keluarga Chen. Suara dingin Chen Bei seperti bel yang keras, memekakkan telinga, dan setiap keluarga Chen sangat bersemangat, mereka berjuang untuk keluarga, hidup, hanya untuk misi pahlawan. 5175. Titik.